Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Fitri itu emang bahaya, Miss ya. Tolong deh, Miss. Sebelumnya di Cinta Fitri. Gimana caranya kamu bikin Fitri itu bungkam? Supaya dia tuh nggak ngorek-ngorek Maya. Dan desak Maya kayak gini terus. Ma, aku nggak tahu, Ma. Apa rumah tanggaku bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini? Kayaknya keadaan bisa aja nggak terkendali. Dan ini semua gara-gara Mas Bram. Coba Mas Bram nggak kepergok sama Mbak Maya. Pasti nggak akan rumit gini masalahnya. Retro butuh tenaga dan pikiran kamu, Rel. Kak, bukannya aku nggak mau. Tapi kan ada Miska yang bisa menghandle semua. Ada Papi yang masih bisa mengawasin. Tebal kali bajunya. Supaya tahu ya, nendang-nendang bayinya apa enggak ya. Buka aja. Tempelin tuh tangan kamu ke kulit perutnya. Oma, apaan sih Oma? Jangan gitu, aku kan jadi malu. Mungkin bayinya lagi tidur kali Tante. Jadi dia lagi agak tenang. Biasanya juga dia aktif kok, gerak-gerak terus. Oma, Tante sama Om, aku berangkat kantor dulu ya. Misi. Begini Pak, Bu, kondisi kehamilan Bu Fitri ini memerlukan perhatian yang khusus. Untuk itu diperlukan terapi dengan obat untuk menguatkan rahimnya. Karena kondisi kandungannya saat ini masih sangat rawan. Apapun akan kami lakukan, Dok. Ya, nanti saya akan tuliskan resepnya ya Pak. Ya, kebetulan obat ini harganya tidak murah Pak. Tapi mudah-mudahan saja obat ini bisa membantu untuk menjaga kehamilan Bu Fitri ini ya. Al, lihat deh. Baju ini cocok nggak buat aku? Bagus, Mas. Pas buat kamu. Ya ampun, Al. Ini lucu banget. Nanti kalau kita punya anak cowok, kita beliin yang ini. Kalau kita punya anak cewek, beliin yang ini ya, Al. Jadi inget Vinsa, Mas. Ini kan baju ukuran Vinsa. Gimana sih? Orang lagi ditanyain soal calon bayi, jawabnya malah apaan?
Rel, gimana uangnya cukup nggak? Tenang aja, cukup kok. Ya Allah, Rel. Obatnya mahal banget. Padahal kita harus sering beli obat ini. Gak apa-apa kok sayang. Ini semua demi anak kan? Fit, kamu gak boleh ngeluh. Allah pasti akan memberikan rezeki tersendiri buat calon anak kita. Aku yakin itu. Iya, Rel. Maafin aku ya. Padahal banyak banget orang yang pengen dapat mukjizat seperti aku. Kita udah gak dapet ini ya. Kita nggak boleh nyerah kan? Kita juga nggak boleh ngeluh. Ya udah, sekarang kita makan siang yuk. Sekalian ajak Moza sama Aldo. Kak, Di, Kay? Fit, Abis cek kehamilan? Iya. Finza gimana keadaannya? Tadi habis kontrol ya? Iya nih, abis kontrol. Rel, sebentar ya. Mau terus obat? gimana kandungan kamu, Fit? Ya, gitulah, Kay. Karena terlalu rentan, aku harus terapi, harus terus-terus kontrol. Malah harus minum obat yang obatnya mahal banget. Tapi tenang aja. Aku bisa ngatasin ya kok. Untuk anak pasti bisa cari usaha kan? Betul banget, Kak. Nggak usah khawatir soal rezeki. Kayak kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya aku lagi pusing banget, Kak, mikirin ini semua. Aku baru sadar kalau suami aku itu egois banget. Semenjak aku pegang Finza, Aldo jadi sakit dan hubungannya sama Mbak Moza jadi bermasalah. Tapi Hadi nggak mau tahu. Ya dengar aku ya. Seorang suami itu akan menjadi egois kalau dia berusaha membahagiakan istrinya, membahagiakan keluarganya. Mungkin Hadi egois di mata kamu, di mata orang lain. Tapi semua orang itu punya kepentingan tersendiri kan? Iya kan? Aku juga bisa menjadi egois kalau itu menyangkut Fitri sama calon anakku. Ya? Semua harta warisan yang semula menjadi hak Pak Farel segera akan dikembalikan atas perintah Ibu Maya. Atas nama cinta. Kasih ya, Mi. Iya, Pi. Diminum dong, Pi, tehnya. Kayla, Mi. Diangkat dong, Pi. Mami kan pengen tahu kabarnya apa. Ini dengerin sama-sama ya. Ya, Kay, gimana kondisi kamu, Kay? Baik, Kopi. Pi. Tadi Kayla ketemu sama Kak Farel dan Fitri di rumah sakit. Kak Farel bilang kalau kandungan Fitri itu butuh terapi khusus dan obat yang sangat mahal. Aku jadi sedih ngelihatnya, Pi. Kayaknya sih mereka lagi kesulitan keuangan. Kasihan Farel sama Fitri. Astaga, Kay. Papi sendiri malah belum tahu soal itu. Farel belum cerita sama Papi. Iya, Papi tahu sendiri kan. Mana pernah sih Kak Farel cerita tentang kesulitannya? Dia pasti nggak mau ngerepotin Papi sama Mami. Iya sih, Kay.
jadi prihatin. Almo sekarang sedang kolaps. Terus kemarin Maya mengajak Farel untuk kembali ke retro. Farelnya nolak. Jadi bingung. Mau nolong Farel dengan cara apa ya? Iya, Kay. Mami juga udah menawarkan bantuan secara finansial. Tapi ya mereka tolak juga. Kopinya, Rel? Kasih aja dulu. Proposal apa sih, sayang? Bukan proyek, Fit. Cuma proposal penawaran. Aku mencari side job demi anak kita. Jangan putus asa ya, sayang. Kamu yang sabar. Kalau emang bayi ini sudah ditakdirkan untuk dititipkan ke kita, Allah pasti bantu kok. Fit, Tuhan itu kenapa nggak adil ya? Astagfirullahaladzim, Farah kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita selalu dikasih cobaan yang berat, Fit. Gak pernah berhenti, Fit. Rel, semua manusia masih hidup di dunia ini. Gak akan lepas dari masalah. Dan semuanya punya porsi masing-masing. Tapi Allah gak akan pernah menguji umatnya. Melebihi kemampuan. Makasih sayangnya. Kamu selalu bisa nyemangatin aku sewaktu aku ngedrop kayak gini, Fit. Isa Roes. Cinta Fitri Farah is the best. Iya, Pak. Saya minta semua warisan atas nama Farel Emeraldi Hutama dilimpahkan ke yang bersangkutan, Pak. Karena itu memang hak dia. Segera ya, Pak. Baik, terima kasih. Maafin kakak ya, Rel. Kamu harus mengalami semua kesulitan ini. Sayang, aku doain semoga hari ini lancar. Mudah-mudahan penawaran kamu diterima, jadi dapat proyek baru. Makasih sayang ya. Doa istri buat suami yang cari nafkah itu artinya besar banget loh. Yaudah aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Jangan-jangan klien lagi mau kasih proyek. Iya, angkat Rel. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Pak Farel Emeraldi Hutama. Ya, saya sendiri. Saya Alvin, Pak, pengacaranya Ibu Maya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa semua harta warisan yang semula menjadi hak Pak Farel segera akan dikembalikan atas perintah Ibu Maya. Kenapa bisa begitu ya, Pak ya? Begini saja, Pak. Nanti saya akan kirimkan surat pernyataan dari Ibu Maya ke kantor Bapak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Aneh ya, Fit ya? Iya, Rel. Dulu Mbak Maya ngotot banget untuk mendapatkan semua harta warisan itu. Bahkan balik nama segala. Nanti aku cek suratnya dulu deh. Apa Mbak Maya lulu ya? Setelah melihat kehidupan kita yang serba kekurangan.
Menurut kamu gimana, Fit? Kita juga lagi butuh dana untuk terapi kamu, untuk anak kita kelak. Kita nggak boleh ambil, Fit. Nggak usah diambil ya. Aku nggak akan mengambilnya karena aku udah melakukan dosa besar sama Kamaya. Dan itu membuat dia menderita, Fit. Iya sayang. Kalaupun kita nggak mendapatkan rezeki dari sini, insya Allah kita akan dapat rezeki dari cara lain. Yaudah, aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Mas Bram sebenarnya atas nama cinta. Aduh, mana sih, masa nggak kasihan lihat istri kayak gini? Kapan sih dia mau benar-benar berubah? Room service. Bos, kamu minum teh hangat ya, biar nggak mual. Nah, sekarang kamu sarapan ya. Aku udah buatin roti selai buat kamu. Kamu kok baik banget sih Al sama aku. Tunggu, Bos. Tambah ini lebih romantis kali ya. Buat kamu. Makasih banyak ya Al. Aku seneng banget deh pagi ini. Bos, kalau misalkan kamu masih lemas atau masih mual, kamu gak usah ngantor, di rumah aja ya. Lagian di kantor juga belum ada kerjaan kok. Biar aku sama Farel yang fight cari proyek ya. Tapi kamu bisa kan ngantor agak siangan dikit? Aku pengen ditemenin kamu dulu bentar aja. Kamu manja banget sih sayang. Kalau aku nggak ngantor, nggak ada pemasukan. Lagian, Almos kondisinya kan lagi gawat, Mos. Nggak apa-apa ya, sayang ya? Ya udah deh. Tapi kamu cariin bubur ayamnya. Anak kamu kepengen bubur ayam nih. Yang ada cakwenya ya. Siap, siap. Apapun buat kamu, aku cariin sampai dapat. Kamu tungguin aku ya. % dari harta itu jatuh ke tanganku. Halo, Kak. Kak Maya tahu kamu pasti telepon kakak soal warisan itu kan? Kak, kita harus ketemu sekarang, Kak. Ketemunya di kafe dekat Almos ya, Kak ya? Oke, kakak ke sana ya. Aduh, tukang bubur mana sih? Giliran dicariin nggak ada. Kasian Moza. Tadi udah ada tapi nggak ada cakwenya. Vinsa? Vinsa?
Vinsa. Nak, lihat tuh ada papa datang, sayang. Ya Allah, Vinsa, kamu kok bisa ada di sini? Iya nih, Al, aku bosan banget di rumah. Makanya ngajak Vinza jalan-jalan ke taman ya, sayang. Kamu mau kemana? Ke kantor? Enggak, aku mau cari bubur ayam buat Moza. Di mana ya cari bubur ayam yang deket sini? Oh, di sana ada Al. Bubur ayamnya enak banget, komplit lagi. Ya udah, nanti aku ke situ. Tapi aku boleh nggak gendong Vinsa dulu? Boleh dong, masa sih bapaknya nggak mau gendong anak ya? Ya, boleh ya? Yuk. Ya. Oh, cocok. Oh. Kak, ini apa-apaan sih, Kak? Dulu kakak ingin banget harta warisan ini, Kak. Bahkan kakak mengganti semua nama aset atas nama kakak. Karena kakak marah banget sama aku atas kasus Mas Bram. Kamu terima lah, Rel, niat baik kakak. Kak Maya harus mengembalikan apa yang jadi hak kamu. Kak Maya tahu, kamu membutuhkannya kan? Kak, aku butuh uang, Kak. Tapi aku nggak mau menjilat lidahku sendiri, Kak. Dan aku nggak mau mengambil yang bukan hak aku, Kak. Siapa bilang ini bukan hak kamu, Rel? Memang sebelumnya itu hak aku, Kak. Sebelum akhirnya aku membunuh Mas Bram. Tapi Mas Bram sebenarnya... Mas Bram kenapa, Kak? Maksud kakak, Kak Maya sudah berhasil melupakan Mas Bram, Rel. Kakak juga udah maafin kamu. Jadi kamu tolonglah, Rel, terima ini. Makasih banyak ya, Kak ya. Tapi aku nggak bisa menerimanya, Kak. Aku udah ikhlas. Ini untuk masa depan Alif. Aku udah bahagia banget, Kak. Aku udah senang banget. Kakak udah mau memaafkan aku. Udah mau menganggap aku sebagai adik kakak lagi. Dan aku juga seneng, Kak. Kakak udah perhatian lagi sama papi dan mami. Tapi, Rel... Kak, aku masih muda, Kak. Aku masih bisa kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Aku udah merasa bersalah sekali sama kakak. Jadi jangan membuat aku merasa menjadi adik nggak tahu diri ya, Kak ya. Ya udah, aku ke kantor dulu, Kak ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku. Oma tuh ya akan coba mencari rahasia di balik berubahnya sikap Maya ini. Sifatnya Mbak Maya belakangan ini aneh banget. Atas nama cinta. Aldo mana sih? Cari buburnya kok lama banget. Masa iya sih dia nyari sampai ke Sukabumi? Ya Allah, Moza keh. Dia pasti nungguin aku. Halo, Mos. Al, kamu di mana sih?
Nyari buburnya kok lama banget. Kalau misalkan nggak dapet, nggak usah jadi deh. Aku jadi kasihan ngeliat kamu. Mas, ini bentar lagi. Aku lagi nyari kok ya. Al, itu suara Vinza ya? Kamu di mana sih? Kamu lagi bareng dia ya? Aduh, Mas, maafin aku, Mas. Aku nggak sengaja ketemu Kayla sama Vinza di taman. Bentar doang, tapi aku mampir bentar doang. Terus nyari bubur ayam buat kamu ya. Oh. Oke, kalau gitu aku tidur aja ya, Al. Kamu senang-senang aja dulu sama Vinza. Mas, Muza. Al, kasihan Mbak Moza. Al pasti udah nungguin buburnya dari tadi. Udah Gi, kamu beli sana. Maafin aku ya, Ki. Gak apa-apa. Yuk, sayang. Sama mama lagi sini yuk. Papa mau pergi. Dadah. Nanti ketemu papa lagi. Papa. Op. Hah? Op. Mau kemana? Sini, Tuh, yuk. bentar ya. Kangen Bentar banget ya. sama papa ya. Bentar ya, sayang, sayang. Ya. Permisi, Ki. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Fit, kamu kelihatannya lemes banget sih. Kemarin kamu ke rumah sakit ya, ketemu Kayla. Soalnya kemarin Kayla telepon kita. Kalian butuh biaya banyak untuk terapi ya? Soal masalah itu, ya serahin aja sama Farel. Sekarang dia masih bisa kok pinjam uang kantor. Fit, nggak usah bohongan sama papi. Almus kan sekarang lagi nggak ada dana. Sebenarnya Mbak Maya itu mau mengembalikan semua warisan haknya Farel. Tapi Farel menolaknya, Pi. Maya mau mengembalikan haknya Farel. Sebenarnya sih Mami senang dengarnya. Tapi ya Mami juga heran. Kok dia bisa berubah drastis ya? Padahal selama ini bukannya dia yang ngotot banget. Mungkin dia sudah menyadari bahwa sikapnya dulu itu berlebihan, Mi. Orang kan kalau emosinya sudah mereda, biasanya bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Bos, maaf ya kelamaan. Yuk, aku suapin bubur ayamnya. Loh, kenapa sayang? Ini kayaknya enak loh bubur ayamnya. Maaf, Al. Ngidamnya udah hilang. Habis kamu kelamaan sih. Aku udah gak kepengen lagi sama buburnya. Kamu aja yang makan. Aku tidur lagi ya, lemes banget, Al. Kamu marah ya, Mos? Maafin aku ya, Mos. Tadi aku nggak sengaja ketemu sama Vinza. Masa iya sih aku nggak mampir? Lagian, yang ngasih tahu jualan bubur ayam ini Kayla, Mos. Aku nggak tahu deh, dapat apa nggak beli bubur ayam ini kalau nggak dikasih tau Kayla. Aku nggak marah kok, Al. Cuman aku udah nggak mood aja sama buburnya. Habis ini buburnya. Kita pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa kamu jangan diem. Bicara sama kita ya. Iya, Mi. Makasih ya atas kunjungannya. Yuk, Mi. Ayo, Bang. Yuk ya, Fit ya. Lia, nanti Mama nyusul. Mau bicara dulu sama Fitri sebentar aja. Fit, Oma tuh ya akan coba mencari rahasia di balik berubahnya sikap Maya ini. Iya, Ma. Sifatnya Mbak Maya belakangan ini
Aneh banget. Aku juga bingung. Dan perubahannya terlalu drastis. Kayaknya agak berlebihan. Pertama, aku sama Farel dibujuk untuk pindah ke rumahnya. Sekarang, semua hartanya mau dibalikin lagi. Mau dialihkan atas nama Farel. Padahal Oma ingat kan? Gimana waktu Mbak Maya marah banget sama Farel karena kejadiannya Mas Bram. Feeling Oma nih ya, pasti ya ada sesuatu yang disembunyikan Maya. Kalau tidak ya, ada sesuatu yang terjadi ya di balik berubahnya sikap Maya seperti ini. Iya, Oma. Aku sih udah pernah bilang sama Farel tentang kecurigaan aku sama Maya. Tapi kayaknya Farel nggak peduli. Aku juga nggak mau ngerusak kebahagiaannya Farel. Karena bagi Farel, Mbak Maya udah benar-benar baik. Dan mau memaafkan dia itu udah lebih dari cukup. Mam, belum kelar juga. Ngomongin apaan sih? Enggak, ngomong apa-apa, cuman ngebilangin Fitri ya, supaya banyak makan sayuran dan buah-buahan, supaya bayinya itu sehat. Fit, mau pulang dulu ya. Makasih ya. Fit, sekarang tugas kamu bujuk suami kamu biar kembali lagi ke rumah kita. Kan enak kumpul lagi kayak dulu. Anytime kamu bisa ngobrol sama Oma soal apa aja, ya? Ayo, Mam. Ya. Atas nama cinta. Serba salah posisiku ini. Sebenarnya aku pengen ngelupain Mas Bram dan minta cerai dari dia. Tapi mana mungkin aku minta cerai sama orang mati. Nyusahin aja orang itu. Aku nanti pasti akan ikut disalahkan kalau terus-terusan menyembunyikan kebohongan ini. Mbak Maya mau kemana? Loh, itu buat siapa, Mbak? Tolong ya, Bi. Nggak usah ikut campur urusan saya. Maaf, Mbak. Ya Allah. Nggak ada satupun tawaran dari Almos yang dapat respon dari klien. Kenapa hidupku jadi sulit ini setelah kasus pembunuhan itu ya? Apa ini hukuman dari Allah? Karena aku telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya Allah, walaupun dulu aku sangat marah sama Mas Bram, ya tapi aku harus tetap minta maaf sama dia. Ya benar, atas apa yang udah gue lakuin ke dia. Mungkin sekarang kondisi gue kayak gini karena Mas Bram di alam sana belum bisa memaafkan gue. Iya kayaknya. Ya gue harus minta maaf sama dia. Bang, rokok. Rokok, Bang. Satu. Alhamdulillah. Di musim hujan kayak gini aja barang dagangan gue masih laku. Berarti mesti kita syukurin nih. Yang penting kerjaan gue halal. Sotomi. Bang, sotomi atuh. Enggak pakai mangkok. Hah? Pakai tangan langsung? Bisa melepuh, Bang. Sorry bang. Gara-gara lapar salah ngomong. Maksudnya enggak pakai micin. Ya, buruan. Buruan bang, lapar.
Bang. Kalau lapar gini enak nih, panas-panas. Nikmat. Bang, rokok bang. Mana nih? Makan. Rezeki dulu ya. Beli apa, Bang? Rokok jarum sebungkus. Nih. Aduh. Buruan dong. Soto mie gue nih. Lama lo. Aduh, hujan tuh. Bagiannya. Randong banget. Tadi lo lama aja nggak apa-apa. Aduh, hujan. Nih. Soto mie gue. Ya, soto mie gue kena air hujan kan tuh. Nggak bisa dimakan deh. Adem. Hei, kira-kira dong lo. Salsa? Siapa tuh cowok? Ya, tas aku ketinggalan di mobil. Yaudah ambil yuk. Yuk. Mas Arman! Mas! Mas Arman! Mas Arman! Mas! Jangan tinggalin aku sama Yuga lagi, Mas! Farel? Mau ngapain dia ke makamnya Mas Bram? Atas nama cinta. Salsa pasti udah kecewa banget. Karena gue telah menjadi manusia yang gagal. Mana dia tadi ngeliat gue jadi pedagang asongan lagi. Pasti dia udah gak mau balik lagi sama gue. Salsa, maafin aku ya. Aku emang gak bisa dibanggain. Tapi kenapa sih kamu masih selingkuh? Kenapa gak sabaran dulu tunggu aku jadi orang sukses? Siapa tuh? Jangan bini gue lagi. Ternyata tadi dia berhasil ngikutin gue. Ibu. Gak usah cengengesan ya kamu. Udah telat bayar kontrakan. Kapan mau kamu lunasin? Bisa besok nggak, Bu? Uangnya belum ngumpul. Alasan aja. Pokoknya nggak mau tahu. Hari ini juga harus kamu bayar. Kalau enggak, mendingan kamu cari tempat lain aja deh. Jangan, Bu. Saya masih pengen tinggal di sini. Maafin Papa ya, Nak. Papa pinjam tabungan kamu dulu. Gak usah dramatis deh. Kayak pemain sinetron aja loh. Udah cepetan bayar. Sabar nih, kamu udah jalan. Udah cepat.
hitungnya semua. Berapa itu, Bu? Jangan-jangan kelebihan goceng lagi. Bu! Dasar naik lampir. Giliran telat bayaran aja ngomel-ngomel. Giliran kelebihan goceng aja belakang budek. Tuh nasib. Baru nabung dikit udah liau. Farel? Mau ngapain dia ke makamnya Mas Bram? Jangan-jangan dia mau ziarah. Mas. Maafin aku, Mas. Aku menyesal. Maafin aku, Mas. Andai saja waktu bisa diputar. Aku rela, Mas, melukai aku, Mas. Padahal Mas yang harus pergi, Mas. Kak, setelah aku melihat ini semua, aku baru sadar. Kenapa waktu itu kakak marah sekali sama aku dan nggak bisa memaafkan aku. Kalau aku jadi kakak, aku mungkin seperti itu juga. Dan sangat sulit menghilangkan perasaan itu. Maafin aku, Kak. Aku bilang. Aku udah membuat Kak Maya menderita seumur hidup. Kamu bukan pembunuh, Rel. Kamu sama sekali nggak bersalah. Ya Tuhan, aku harus gimana? Besok di Cinta Fitri. Mendingan kamu relain aja janin kamu. Daripada kamu begini-begini mulu. Jangan sampai aku buka aib kamu sekarang juga. Kamu boleh berantem tapi nggak di sini. Kasihan loh sama Finza. Tapi suami lo udah keterlaluan, Mos. Di, yang gua ambil itu anak gua sendiri. Apanya yang keterlaluan? Masa kamu kenapa? Ma, tadi aku ada flight, Ma. Aku takut banget, Ma. Takut.